Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri online dimanapun Anda berada. Pada video ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minah Husaniyah. Dan kita sudah sampai pada bab adab, memelihara adab. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada seluruh teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentar. Lalu bagikan video ini agar mendapatkan pahala amal jariah supaya selalu video ini, ajaran ini dapat dilihat oleh banyak orang. Baik, mari kita mulai kajiannya. Telah berkata Asy-Syaikh Asy-Sya'rani dalam kitabnya ini, "Walzam aidan ya akhi al-adaba." Dan selalu senantiasalah engkau, wahai saudaraku, al-adaba, memelihara adab. Faqad qalu, sungguh-sungguh para ulama itu telah berkata, la yanbaghi lirrajuli ay yatlubal ilma wal hadisa. Tidaklah layak bagi seorang laki-laki untuk mencari ilmu dan hadis hatta ya'mala fil adabi 20 sanatan. Hingga dia mengamalkan adab, mengamalkan budi pekerti yang baik selama 20 tahun. Wa qalu, dan para ulama berkata, kadal adabu ayyakuna sulusayid dini. Hampir-hampir adab itu sepertiga agama, 2/3 agama. Mohon maaf ya. Jadi 2/3 agama. Wa qalu, dan para ulama juga berkata, Al-Qur'anul Karimu syai'ani. Al-Qur'an yang mulia itu ada 2 isinya. Mura'atul adabil ubudiyati, yang pertama menjaga adab penghambaan yaitu kita, wa ta'zimu huquqil rububiyati, dan mengagungkan hak-hak ketuhanan yaitu kita mengagungkan Allah. Wa qalu, dan para ulama juga berkata, man tarakhasa fil adabi raja'a min haitsu ja'a. Barang siapa yang meremehkan adab, maka dia akan pulang dari tempat ia datang. Artinya dia nggak jadi naik pangkatnya, nggak jadi naik derajat keimanannya karena nggak beradab. Wa qalu man la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imanal wala tauhida. Dan mereka ulama juga berkata, barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak sempurna syariatnya, dia tidak sempurna imannya, dan dia tidak sempurna tauhidnya. Ini dalam artian yang umum, tapi kalau kita mengartikannya secara radikal, maka artinya dia tidak memiliki syariat, dia tidak memiliki iman, dan dia tidak memiliki tauhid. Itu makna radikal. Tapi kita maknakan orang yang tidak punya adab, itu maka syariat Islamnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna, dan tauhidnya kepada Allah juga tidak sempurna. Wa qalu, dan para ulama itu juga berkata, al-'abdu yasilu bi'ibadatihi ilal jannati. Seorang hamba itu akan sampai ke surga dengan ibadahnya. Wala yasilu ila hadratillahi ta'ala, dan dia tidak akan sampai ke hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala illa bil adabi fil ibadati, kecuali dengan etika dan beradab di dalam dia beribadah. Wa man lam yura'il adaba fi ta'atihi, dan barang siapa yang tidak memelihara adab etikanya dalam ketaatannya, fahuwa mahjubun an rabbihi ta'ala, maka dia terhijab, tertutup dari Allah Tuhan yang maha luhur. Wa qalu, dan mereka para ulama juga berkata, tarkul adabi mujibun litardi, meninggalkan adab itu menyebabkan keterusiran. Faman asa al adaba alal bisati, maka barang siapa yang buruk adabnya di atas al-bisat, perjamuan, ya, perjamuan atau hamparan karpet merah biasanya ini, rudda ilal babi, maka dia akan dikembalikan ke pintu, diusir, pulang kau dari pintu masuk. Waman asa al-adaba alal babi, dan barang siapa yang buruk adabnya di pintu,
rudda ila siyasati dawabi, maka dia akan dibuang di lingkungan atau di kawasan hewan-hewan. Jadi dia orang yang tidak beradab di pintu itu seperti hewan. Orang yang tidak beradab di dalam rumah maka akan diusir keluar rumah. Seperti itu. Maka penting beradab. Wa qalu, dan berkata para ulama, ma wasala auliyaullahi ta'ala ila ma wasalu bikasratil a'mali. Tidaklah sampai para kekasih Allah itu pada derajat yang ia sampai saat ini dengan banyaknya amal. Wa innama wasalu bil adabi wa husnil khulqi. Dan sesungguhnya mereka itu sampai kepada derajatnya hanya dengan adab dan bagusnya akhlak. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah itu wahai saudaraku. Jadi ini teman-teman, betapa pentingnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sudah tahu, sudah jelas diterangkan, adab itu sepertiga agama. Tidak boleh sama sekali meremehkan adab. Jadi kita harus belajar adab dengan tekun, dengan penuh, dan berusaha mempraktekkan agar dengan adab itu kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan bisa mencapai hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat, wala taghfal an dzikrillahi ta'ala, janganlah engkau lengah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qalu, sungguh-sungguh para ulama itu berkata, man nasiyallaha ta'ala, barang siapa yang telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara bih, maka sungguh benar-benar dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka juga berkata para ulama, kullu man tasahala bil ghaflati, setiap orang yang meremehkan kelalaian dari berzikir kepada Allah, walam takun alaihi asyadda min durbis suyufi, dan kelalaian itu baginya tidak lebih dahsyat dari tebasan pedang, fahuwa kadhibun, maka orang seperti itu, orang yang menganggap kelalaian itu tidak berbahaya, maka orang itu adalah kadhibun, pendusta. La yaji'u minhu syai'un fit tariqi, dia tidak akan mendapatkan apapun dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan para ulama juga berkata, idza tarakal 'arifu dzikra nafasan au nafasaini, apabila seorang yang mengetahui itu meninggalkan zikir satu nafas atau dua nafas, qayyadallahu ta'ala lahu syaitanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepadanya syaitan, fahuwa lahu qarinun, maka syaitan itulah menjadi temannya. Ini hanya satu nafas atau dua nafas ya. Wa amma ghairul arifi fayusamihu bidzalika bimisli dzalika. Adapun orang yang tidak mengetahui, maka Allah akan mentolerir orang-orang seperti ini. Wala yu'akhadhu, dan tidaklah disiksa orang-orang seperti itu, illa seseorang ya, dan tidaklah disiksa seorang hamba illa fi misli darajatin au darajataini, kecuali dalam sesuai tingkatan atau satu tingkatan atau dua tingkatan. Au zamanin au zamanaini, satu waktu atau dua waktu, au sa'atin au sa'ataini, satu saat atau dua saat, ala hasbil maratibi, sesuai dengan tingkatannya. Jadi efek Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya itu sesuai dengan kadar derajat dia. Kalau dia orang yang alim, orang yang mengetahui, maka ketika dia melanggar, siksaannya akan sangat-sangat pedih sesuai dengan derajatnya yang tinggi itu. Kalau orang yang tidak mengetahui, maka siksaannya tidak terlalu pedih karena memang dia tidak mengetahui. Begitu. Maka berat tanggungannya orang yang alim. Karena orang yang alim mengemban amanah yang berat, maka kalau dia berhasil, pahalanya pun juga melebihi orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu, dia berbuat amal baik, maka tidak seperti pahalanya, tidak seperti orang yang mengetahui. Wa qad rawa asy-syaikhani, sungguh telah meriwayatkan dua syekh. Siapa dua syekh ini? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, anna 'inda dhanni 'abdi bi,
aku berada di sisi dugaan, aku berada sesuai dugaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu in dzakaroni, dan aku bersama dengan dia jika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Dan jika dia hambaku mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku Allah mengingatnya di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in, dan apabila hambaku mengingatku atau menyebutku di keramaian, zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi. Dan apabila hambaku mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingat dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik dari keramaiannya hambaku itu. Siapa keramaian yang lebih baik itu? Yaitu keramaian para malaikat yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua malaikat tahu ini hamba yang soleh. Jadi Anda mengingat Allah, maka Allah mengingat Anda. Jelas seperti itu. Warawa Ibnu Hibban, dan telah meriwayatkan Ibnu Hibban, aksiru zikrallahi ta'ala, perbanyaklah kalian semua mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yaqulu majnun, sampai orang-orang berkata bahwa kalian itu gila. Ini saking kuatnya perintah Nabi agar kita selalu mengingat Allah dan menyebut Allah, walaupun kita itu dikira orang gila, bahkan sampai seolah-olah kita itu dianggap orang gila, majnun. Warawa Muslimun wan Nasaiyu wal Bazzaru, diriwayatkan dari Muslim, An-Nasai dan Imam Al-Bazzar, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku terangkan kepada kalian amal yang paling bagus bagi kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling mengangkat derajat kalian, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqaw aduwakum, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu atau menghadapi musuh kalian dalam medan perang. Fatadribu anaqahum, kemudian kalian menebas leher mereka, wa yadribu anaqahum, dan mereka menebas leher kalian. Qalu bala, mereka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, kami mau. Qala, Rasulullah SAW bersabda, zikrullahi azza wa jalla, amal tersebut adalah mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amal, zikrullah ini amal yang paling baik bagi kita, amal yang paling suci di sisi Tuhan kita, amal yang paling bisa mengangkat derajat kita setinggi mungkin, amal yang paling baik bagi kita daripada kita menginfakkan emas dan perak, dan amal yang paling baik bagi kita daripada kita berperang di jalan Allah, menebas leher-leher musuh Allah dan kita tertebas leher Allah, artinya mati syahid. Apa itu amalan itu? Yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas sekali ini ya. Zikir itu keutamaannya luar biasa. Warawat Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan, laisa tatahassuru ahlil jannati, tidaklah ada penyesalan ahli surga, illa ala sa'atin, kecuali penyesalan atas satu waktu, marrat bihim, yang mereka lewati, walam yadhkurullaha ta'ala fiha, dan mereka tidak mengingat Allah di waktu itu. Jadi yang paling disesali oleh ahlul sunnah adalah amal ketika dia di surga, punya waktu tapi dia nggak mengingat Allah. Itu yang paling disesali. Wa rawa aidan, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, malam yadhkurillaha ta'ala faqad bari'a minal iman, barang siapa yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala, tidak menyebut Allah Ta'ala, faqad bari'a, ini artinya mengingat ya, faqad bari'a minal imani, maka sungguh dia telah terlepas dari keimanannya. Bayangkan tuh, bisa jadi kufur kan.
Warawa Aydon, dan meriwayatkan Imam At-Tabrani, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, walladzina la yadhkuru, dan orang-orang yang tidak mengingat Tuhannya, masalul hayyi wal mayyiti, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bahasa kasarnya, orang yang nggak ingat Allah itu sama saja orang mati, nggak berguna amal ibadah semuanya. Kalau orang yang mengingat kepada Allah, maka seperti orang hidup, menjadi berguna setiap apa yang dia perbuat karena dia mengingat Allah. Warawa aydun, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka idza dzakartani syakartani, sesungguhnya engkau apabila mengingatku, maka engkau sama saja telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, dan apabila engkau melupakanku, kafartani, maka engkau sama saja kufur kepadaku. Nah, ini hadis-hadis yang sangat jelas menerangkan betapa pentingnya zikir. Qalu, para ulama berkata, wa hadzan nisyanu, lupa ini, yutlaqu ala nisyani ghaflatil jahli billah ta'ala wal isyraki bih. Lupa ini mutlak atas lupa dari mengingat Allah karena dia memang bodoh ke atas Allah, tidak peduli kepada Allah, dan berbuat kemusyrikan kepada Allah. Wa ala nisyani ghaflatil i'radi anillahi ta'ala, dan mutlak lupa ini juga atas lupa dia lengah dan mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tariqihi, dan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kilahuma madmumum. Kedua lupa ini, lupa kepada Allah ini, baik lupa karena memang dia tidak tahu kepada Allah, atau maupun lupa karena dia tahu tapi dia sengaja tidak memperdulikan Allah, maka keduanya ini, sifat lupa ini adalah sifat lupa yang tercela, sangat-sangat tercela. Warawa At-Tirmidzi, dan telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah kalian. Faqalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu? Qala halaquz zikri, Rasulullah bersabda, yaitu halaqah, perkumpulan zikir, perkumpulan orang yang berzikir. Di sini ada dua makna, yaitu perkumpulan orang yang sedang belajar syariat dan perkumpulan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya merumput apa? Kita dengarkan zikir itu, kita dengarkan ilmu-ilmu itu. Jadi merumput. Warawa Aydun, dan Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis, man shallas subha, barang siapa yang dia sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a syamsu, hingga terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah, maka bagi dia perbuatan itu adalah mendapatkan pahala, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh yang kedua-duanya sempurna. Jadi inilah keutamaan zikir, inilah keutamaan zikir yang disampaikan Rasulullah SAW, dan betapa pentingnya zikir ini bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, di episode setelah ini kita akan mulai dari sini. Warawa al-Bazzar dzakiruhu ta'ala wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa selalu untuk menyimak channel ini karena kita akan mengkaji kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.